Shalom kasih Kristus, kiranya kerohanian kita terus semakin diperlengkapi agar dalam bertindak dan bertutur kata tidak sembarang. Teruslah kita membuka hati dan pikiran agar hidup kita menjadi teladan dalam perkataan dan perbuatan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Dan jadikan hidup kita sebagai pribadi yang berkualitas agar Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini di mana kami diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan sungguh memberikan kekuatan di dalam iman percaya kami Tuhan. Sehingga apa yang kami pikirkan, apa yang kami kerjakan, apa yang kami katakan sungguh memberikan teladan dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema teladan dalam perkataan. Amsal 18 ayat 21 demikian firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kasih Kristus, kehidupan kita dalam mengiring Yesus tidak terlepas dari masalah dan problema. Tentunya bagi kita yang percaya bahwa semua pencobaan yang datang dalam hidup kita diizinkan oleh Tuhan. Ini merupakan proses untuk dapat membentuk kita semua supaya menjadi serupa Kristus. Ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masih banyak hal dalam kehidupan kita yang perlu dibentuk agar berkenan pada Tuhan. Semua hal yang tidak berkenan dalam hidup kita tentunya akan menghalangi kita untuk menerima dan menggenapi janji-janji Tuhan. Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah perkataan yang kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini harus menjadi teladan. Menurut kamus, menjadi teladan itu memiliki arti baik untuk ditiru. Sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh dalam perkataannya, dalam perbuatannya, kelakuan, sifat-sifat, dan lain-lain. Mengapa keteladanan itu penting? Titus 2 ayat 7 mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan. Dunia butuh keteladanan. Seorang yang patut ditiru dijadikan panutan dan contoh. Kita yang mengaku diri sebagai umat Tuhan sudah sepatutnya menunjukkan tutur kata yang baik. Apa yang keluar dari mulut itu mencerminkan dari hati. Kalau hati kita baik, akan keluar kata-kata yang baik. Begitu pula sebaliknya, hati yang buruk akan menghasilkan perkataan yang buruk. Kasih Kristus, sesungguhnya apa yang kita ucapkan tanpa kita sadari memberikan dampak bagi hidup kita sendiri. Bila kita mengatakan bahwa kita dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang telah ditebus oleh darah Yesus, maka sudah sepatutnya kita harus menjadi teladan dalam perkataan dan sikap kita. Firman Tuhan mengatakan apa yang kita ucapkan dapat mengendalikan keseluruhan hidup kita. Bagaikan sebuah kemudi yang kecil dapat mengendalikan arah dan tujuan sebuah kapal yang besar. Firman Tuhan juga akan membentuk kehidupan kita dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak tahu menjadi berhikmat. Dari yang tidak punya menjadi punya. Dari yang sakit menjadi sehat. Dari yang tidak mampu menjadi mampu. Dari yang kecil menjadi besar. Pertama kali Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya adalah dengan memperkatakan firman. Jadilah. Maka semuanya itu tercipta. Setiap pelayanan Yesus sewaktu dia menjadi manusia selalu memperkatakan firman Tuhan. Ketika dia dicobai oleh iblis, yang keluar dari mulutnya adalah firman Tuhan. Oleh firman-Nya itulah siasat si iblis dapat dikalahkan. Tuhan adalah pencipta. Dengan firman-Nya hidup kita dapat diciptakan seturut dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, perkatakanlah firman Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Entah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, bahkan dalam keadaan kehilangan harapan sekalipun. Tanpa kita sadari, firman yang kita perkatakan akan bekerja secara ajaib, maksudnya supranatural, membentuk, menciptakan, mengubahkan keseluruhan hidup kita sesuai dengan rencananya. Dalam keadaan seburuk apapun, kita harus tetap mengendalikan lidah kita agar tidak mengucapkan kata-kata yang mendatangkan kutuk atas hidup kita. Mari perkatakanlah firman Tuhan dalam segala keadaan.
maka Tuhan akan mengambil alih hidup kita dan memberikan jalan keluar atas segala masalah yang kita hadapi. Dan kita akan melihat janji Tuhan digenapi dan berkat-Nya mengalir dalam kehidupan kita. Kekasih Kristus, untuk menjadi teladan dalam perkataan kita, berdoalah pada Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sebagaimana tercatat dalam Mazmur 141 ayat 3. Demikian juga dalam Mazmur 39 ayat 1 atau 2. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Sekarang, mari selagi masih ada waktu dan kesempatan, jadilah teladan dalam setiap perkataan kita. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat waktu yang indah ini. Engkau mengingatkan kami agar apa yang kami katakan sungguh menjadi satu contoh dan teladan bagi orang lain, Tuhan. Terlebih bagi keluarga kami, Tuhan. Karena kami rindu setiap perkataan kami menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pimpin kami untuk kami terus ingat akan perkataan firman-Mu. Dan apa yang kami ucapkan sungguh menjadi satu perkataan berkat, perkataan yang membawa satu kehidupan, bahkan bukan menjadi satu perkataan yang mematikan. Tuhan tolong pimpin senantiasa, jaga mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.